Kolosseum adalah simbol kemegahan sekaligus kekejaman Kekaisaran Romawi kuno. Sebagai amfiteater terbesar yang pernah dibangun, gedung ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah besar yang telah berdiri selama hampir 2000 tahun. Berikut adalah ringkasan sejarah Kolosseum. Nama aslinya adalah Amphitheatrum Flavium atau Amphitheater Flavia, dinamai sesuai dinasti kaisar yang membangunnya. Nama Colosseum baru populer kemudian, kemungkinan diambil dari patung raksasa Colossus, Kaisar Nero yang berdiri di dekatnya. Pembangunan Kolosseum dimulai sekitar tahun 70–72 Masehi, oleh Kaisar Vespasianus dan diselesaikan oleh putranya, Titus, pada tahun 80 Masehi. Lokasi Kolosseum dibangun di atas lahan bekas danau buatan di kompleks Istana Megah milik Kaisar Nero. Ini adalah langkah politik Vespasianus untuk mengembalikan tanah pribadi Kaisar yang dirampas Nero kepada rakyat. Kolosseum dirancang untuk menampung antara 50.000 hingga 80.000 penonton yang duduk berdasarkan kelas sosial. Fungsi utamanya adalah sebagai arena hiburan publik, seperti munera atau pertarungan gladiator. Ini adalah pertarungan antar pria bersenjata yang seringkali berakhir dengan kematian. Di samping pertarungan gladiator, Kolosseum juga digunakan untuk venationes, atau perburuan binatang. Ini adalah pertunjukan membantai hewan eksotis seperti singa, gajah, dan harimau, dari seluruh penjuru kekaisaran. Tempat ini juga digunakan untuk naumachia, atau pertempuran laut. Arena dapat dibanjiri air untuk memeragakan kembali perang kapal yang spektakuler. Yang paling sadis dari Kolosseum ini adalah, tempat ini digunakan untuk melakukan eksekusi publik. Narapidana seringkali dihukum mati di depan penonton sebagai peringatan sosial. Di samping fungsi Kolosseum tadi, bangunan ini memiliki keindahan tersendiri, dan juga memiliki kekuatan. Material yang abadi, terbuat dari batu travertin, tufa, dan beton Romawi yang sangat kuat. Di bawah lantai arena terdapat jaringan terowongan dan kandang bawah tanah tempat para gladiator dan hewan menunggu sebelum diangkat ke atas menggunakan sistem katrol manual. Juga ada velarium, atau sebuah tenda raksasa yang bisa ditarik untuk melindungi penonton dari terik matahari atau hujan. Sejarah kemegahan Kolosseum itu menjadi buah bibir selama puluhan tahun lamanya. Namun seiring jatuhnya Kekaisaran Romawi, pertunjukan berdarah itu mulai ditinggalkan. Kemudian ditambah gempa bumi besar pada tahun 442 Masehi dan 1349 Masehi menyebabkan kerusakan parah pada Kolosseum, termasuk runtuhnya sebagian dinding luar. Penjarahan material juga sering terjadi. Selama berabad-abad, Kolosseum dianggap sebagai tambang batu. Banyak marmer dan batu besarnya diambil untuk membangun gereja, seperti Basilika Santo Petrus Vatikan, dan juga istana di Roma. Pada tahun 2007, Kolosseum dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Meskipun hanya sepertiga dari struktur aslinya yang tersisa, ia tetap menjadi destinasi wisata utama dan simbol daya tahan peradaban Romawi. Keindahan dan kemegahan Kolosseum bukan hanya soal ukurannya yang kolosal, tetapi juga pada detail arsitektur jenius yang melampaui zamannya. Meskipun kini sebagian berupa reruntuhan, sisa-sisanya tetap memancarkan aura keagungan Kekaisaran Romawi. Berikut adalah aspek-aspek yang membentuk keindahan dan kemegahan Kolosseum. Eksterior Kolosseum simetris dan megah. Kolosseum juga memiliki tinggi sekitar 48 meter atau setara gedung 12–15 lantai, dengan fasad luar yang dihiasi oleh 3 tingkat lengkungan. Setiap tingkat menggunakan gaya arsitektur Yunani yang berbeda untuk menambah estetika. Gaya Dorik, atau sederhana dan kokoh, terbukti hingga saat ini bangunan itu masih berdiri. Lantainya menggunakan gaya Ionik, atau elegan dengan hiasan. Materialnya mewah. Awalnya, seluruh permukaannya dilapisi oleh batu travertin putih yang berkilau di bawah sinar matahari dan dihiasi patung-patung marmer di setiap lengkungannya. Desain Kolosseum berbentuk elips yang revolusioner.
Berbeda dengan teater Yunani yang berbentuk setengah lingkaran, Kolosseum adalah amfiteater berbentuk elips sempurna dengan ukuran 189 x 156 meter. Tujuan dari desain Kolosseum yang elips itu adalah untuk memastikan semua penonton memiliki pandangan yang jelas ke tengah arena dan mencegah hewan buas atau petarung terjebak di sudut mati. Kolosseum juga memiliki 80 pintu masuk, yang memungkinkan lebih dari 50.000 penonton bisa masuk atau keluar hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Ini adalah sebuah konsep yang masih digunakan dalam desain stadion modern hingga saat ini. Jika Anda melihat ke tengah arena sekarang, Anda akan melihat labirin dinding yang rumit. Ini adalah hipogem, atau mesin di balik kemegahan pertunjukan. Kolosseum terdiri dari 2 tingkat terowongan dan kandang. Memiliki sistem lift dan pintu jebakan bertenaga manusia atau katrol manual. Fungsinya untuk memunculkan gladiator atau singa secara tiba-tiba ke tengah arena, memberikan efek kejutan yang dramatis bagi penonton. Salah satu fitur paling mengagumkan dari Kolosseum adalah Velarium, sebuah sistem tenda raksasa yang bisa ditarik untuk menutupi bagian atas arena. Tenda ini dikendalikan oleh pelaut ahli dari Angkatan Laut Romawi untuk melindungi penonton dari terik matahari Roma, menunjukkan betapa majunya teknologi mereka saat itu. Di era modern, Kolosseum memiliki keindahan tersendiri saat malam tiba. Lampu-lampu kuning keemasan menonjolkan tekstur batu kuno dan lengkungan-lengkungannya, menciptakan suasana yang sangat kontras dengan hiruk-pikuk kota Roma di sekitarnya.